Sahabat CS, hari ini kita masuk ke hari yang ke-6, yaitu soal napping atau tidur siang. Tidur siang bukan berarti malas, tetapi merupakan strategi pemulihan. Yuk kita mulai. Sahabat, banyak orang menghindari tidur siang karena takut nanti malam jadi susah tidur. Padahal justru sebaliknya. Napping, kalau dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat, merupakan alat bantu alami yang bisa melatih ulang tubuhmu untuk istirahat tanpa tekanan. Jadi, kapan sih waktu terbaik untuk napping? Waktu yang ideal untuk power nap atau tidur siang yang memulihkan adalah antara jam 2 sampai jam 4 sore, selama 15 hingga 20 menit saja. Kenapa waktu ini paling tepat? Karena secara alami, tubuh kita memang mengalami penurunan energi di jam-jam tersebut. Ini bagian dari ritme sirkadian, jam biologis tubuh yang mengatur kapan kita merasa segar dan kapan kita cenderung mengantuk. Dengan kata lain, tubuh memang sudah diprogram untuk istirahat sejenak di siang hari. Tidur siang di waktu ini mendukung pola alami tubuh, sehingga bisa bantu memulihkan energi tanpa mengganggu tidur malam. Dan yang terpenting, ini waktu yang tepat untuk menenangkan sistem syaraf. Jadi, manfaat napping adalah istirahat singkat yang berdampak besar ya. Kita bisa lihat di negara Cina sana ya, pada waktu saya ke sana, kebetulan mengunjungi seperti satu perusahaan, bukan perusahaan sih, kayak toko ya, tapi modern banget, bersih, dingin ya. Itu menjual obat-obatan tradisional Cina ya. Pas waktu itu makan siang gitu ya, saya nggak ikutin yang pemeriksaan SINSEE, jadi saya keluar, saya jalan. Kebetulan ada kayak tempat makan gitu, ruangan makan, nggak terlalu besar tapi bersih banget. Dan di sampingnya itu ya, samping kursi gitu di pojok tuh ada bantal-bantal gitu. Saya bingung ini tempat apa gitu ya. Ternyata pas makan siang mereka makan gitu ya, bawa makanan dari rumah, mereka makan dengan tertib ya, tanpa ngobrol. Makannya cepat, kemudian begitu selesai, meja semuanya bersih, lalu mereka ke pojok itu ambil bantal, lalu tidur maksudnya dengan bantal kepala, beristirahat di atas bantal, di atas meja gitu, semuanya begitu. Enggak lama juga, sekitar 15-20 menit, ya selesai, bantal dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, saya percaya perusahaan itu mengerti ya bahwa napping ya bagi karyawannya itu berdampak besar bagi kesegaran tubuh dan otak mereka ya. Nah, tubuh kita punya dua sistem syaraf utama yang mengatur keseimbangan antara waspada dan istirahat. Sistem saraf simpatik atau SNS adalah mode atau keadaan bertahan hidup, aktif saat kita stres, buru-buru atau sibuk. Sebaliknya, sistem saraf parasimpatik atau PNS adalah mode pemulihan, aktif saat kita merasa aman, tenang dan siap istirahat. Jadi, napping itu meredam sistem siaga atau SNS dan mengaktifkan sistem pemulihan atau PNS. Dengan napping, kita mengajarkan tubuh dan otak cara beristirahat tanpa harus benar-benar tertidur. Selain itu, napping juga membantu kamu melepaskan tekanan soal, aku harus tidur gitu ya, kayak tekanan, terutama kalau selama ini tidur malam identik dengan kecemasan. Napping juga membantu mengisi ulang energi mental, bukan dengan kafein, tetapi dengan istirahat sejenak. Mendukung sistem imun dan proses penyembuhan alami tubuh. Dan ini yang penting, napping bukan soal harus tidur yang dalam dan pulas. Bahkan kalau kamu nggak benar-benar tertidur, tubuh tetap dapat manfaat dari istirahat singkat ini. Jadi, intisari dari hari ke-6 adalah rehat sebentar, malam pun jadi lebih tenang. Tidur siang bukan soal tidur dalam waktu singkat, tapi rehat sebentar yang bantu tubuhmu belajar tenang, supaya malam nanti nggak harus berjuang untuk tidur. Set alarm 15-20 menit, pilih tempat gelap dan tenang.
Kalau kamu sedang bekerja atau di tempat umum, napping cukup dilakukan dalam posisi duduk nyaman, tutup mata, dan tarik nafas perlahan tanpa harus benar-benar tertidur. Dan kalau kamu bangun dari napping masih merasa sangat lelah, itu bukan berarti nappingnya salah ya. Itu tanda bahwa tubuhmu memang sudah kelelahan dan kamu butuh mengatur ulang pola harianmu secara lebih menyeluruh. Sekarang kita masuk ke hari yang terakhir, yaitu hari ke-7. Di hari yang ke-7 ini kita merefleksikan kembali semuanya ya, dari hari pertama hingga hari ke-7. Selama 6 hari terakhir kita sudah belajar tentang sarapan tepat waktu, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit begitu bangun ya. Hidrasi yang cukup ya, minum air putih yang cukup 2 liter sehari, mengurangi kafein. Kafein bisa berarti kopi ataupun teh ya, menjauh dari layar ya, scrolling media sosial, tidur lebih awal ya, sebelum jam 10 malam, dan kini istirahat siang sebagai strategi pendukung. Tetapi satu hal yang paling penting adalah ini, tidur yang baik tidak berdiri sendiri ya. Tidur yang baik adalah hasil dari cara kamu menjalani hari-harimu setiap hari. Kalau siang harimu penuh tekanan, multitasking, dan tidak ada ruang jeda, jangan heran kalau malam hari otakmu sulit tenang. Kalau sepanjang hari kamu tidak memberi izin untuk berhenti, tubuhmu tidak akan tahu bagaimana caranya beristirahat. Tidur bukan teknik, tidur adalah respon alami dari tubuh yang merasa aman dan cukup. Maka hari ke-7 ini adalah tentang mengubah cara kita melihat tidur. Jadi tidur itu bukan tugas, bukan kewajiban, bukan juga kebiasaan, tetapi bagian dari hidup yang utuh dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan tubuh kita sendiri. Sahabat CS, terima kasih sudah ikut sampai akhir. Kalau kamu merasa tidurmu mulai berubah, percaya itu bukan kebetulan. Itu karena kamu mulai mengubah cara kamu memperlakukan tubuhmu sendiri. Lanjutkan kebiasaan-kebiasaan kecil ini dan kapanpun kamu merasa capek lagi, kamu sudah harus tahu mulai dari mana. Klik subscribe kalau kamu ingin lanjut belajar cara hidup yang lebih pulih, lebih ringan, dan lebih terhubung dengan tubuhmu sendiri. Dan semoga malam ini kamu benar-benar bisa tidur, bukan karena lelah, tetapi karena tubuhmu sudah belajar tenang kembali. Kalau kamu merasakan perubahan, sekecil apapun itu, ceritakan di komentar ya. Saya senang baca pengalaman kalian, dan siapa tahu bisa bantu yang lain juga. Sampai jumpa di topik bermanfaat lainnya.